Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat Shalom. pagi semuanya. Ketemu lagi sama Tante, sama Kak Theo di dalam ibadah kita pagi hari ini. Adik-adik siap memuji Tuhan? Siap. Amin. Yuk bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. 1, 2, 3, 1, 2, 3, I sing song for Jesus. Keselamatan, dan kita juga percaya pagi hari ini Tuhan juga memberikan sukacita. Sukacita apa? Sukacita surga. Amin. Yuk kita naikkan pujian. Ku terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Halo, shalom. Selamat pagi adik-adik anak-anakku yang ada di rumah. Tante Fani harap kalian semua tetap dalam kondisi sehat dan selalu semangat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita.
baik dalam sekolah online di rumah, kemudian kita mungkin harus bermain juga tidak boleh keluar rumah, seperti itu harus di rumah. Tetapi Tante Fani harap kita semua boleh tetap bersuka cita karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua diizinkan oleh Tuhan. Oke, pada pagi hari ini Tante Fani akan membawakan firman, tapi sebelumnya Tante Fani mau tanya dulu nih. Minggu lalu adik-adik masih ingat nggak, anak-anak masih ingat nggak firman Tuhannya tentang apa? Dan siapa yang menyampaikan firman Tuhan? Pertanyaan pertama ya, siapa yang menyampaikan firman Tuhan? Ada yang tahu? Jawab aja di rumah ya, nggak apa-apa ya. Jawabannya adalah Tante Laning. Tante Laning membawakan firman tentang Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Sebanyak berapa kali? 3 kali. Tetapi Tuhan Yesus berhasil melewati setiap ujian, pencobaan yang diberikan oleh si jahat, si iblis. Oke, pada hari ini Tante Fani akan membawakan firman yang berjudul Yesus datang ke Nazaret. Perikop kita hari ini diambil dalam Lukas 4 ayat 14 sampai 30. Tante Fani ulang, Lukas 4 ayat 14 sampai 30. Mungkin orang tua di rumah bisa nanti membantu membacakan tentang firman Tuhan ini sehingga anak-anak boleh mengerti. Karena Tante Fani hanya menyampaikan secara garis besar firman Tuhan pada hari ini, tetapi mungkin orang tua bisa membantu membacakan ayat demi ayat sehingga anak-anak boleh semakin mengerti firman Tuhan. Adik-adik, anak-anak siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap ya? Oke, adik-adik, anak-anak semua duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan Tante Fani pada pagi ini tidak panjang, hanya sekitar 10-15 menit. Ya, jadi Tante Fani harap kalian bisa duduk diam mendengarkan firman Tuhan selama 10-15 menit. Setelah itu adik-adik boleh bebas ya melakukan apapun lagi ya. Boleh main lagi gitu ya, boleh belajar, boleh baca, boleh nonton film, atau apapun juga. Oke, siap ya, deal ya, 10-15 menit hanya untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Oke, tadi Tante Fani udah ngomong kalau judul tema hari ini itu tentang Yesus datang ke Nazaret. Tante Fani harap adik-adik ingat ya, Nazaret kayaknya kota yang gak asing ya buat Tuhan Yesus gitu. Karena meskipun Yesus lahir di Bethlehem, tetapi dia dibesarkan di satu kota yang namanya kota Nazaret bersama kedua orang tuanya, Maria dan Yusuf. Dan Yusuf pekerjaannya adalah tukang kayu. Nah, Tuhan Yesus sesudah dia dewasa dibaptis, kemudian dia pergi ke kota-kota, dari satu kota ke kota yang lain. Untuk apa? Menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus gak cuma menyampaikan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan, tetapi Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Dia melakukan banyak mujizat, sehingga nama Yesus itu terkenal. Orang-orang kenal dari mulut ke mulut, mereka mendengar, oh Yesus yang menyembuhkan orang sakit itu kan? Yesus yang firmannya sangat hebat itu kan? Jadi semua orang itu mendengarkan tentang firman Tuhan Yesus, kemudian mereka cerita ke orang lain, sehingga nama Yesus menjadi sangat terkenal saat itu. Ya, nah kemudian pada satu saat mereka mendengar bahwa Yesus akan kembali ke kotanya, yaitu kota Nazaret, kota tempat dia dibesarkan. Jadi Tante Fani pikir pasti orang-orang di situ mereka kenal baik sama Tuhan Yesus ya, karena Yesus hidupnya di situ, bergaul dengan mereka. Jadi mereka paham betul, mereka kenal betul dengan Yesus. Dan karena Yesus itu sangat terkenal, orang-orang di luar kota lain itu sangat membicarakan Tuhan Yesus, maka mereka sangat antusias. Antusias itu apa ya? Semangat gitu untuk menyambut Tuhan Yesus datang ke kota Nazaret. Mereka menyiapkan segala sesuatunya. Tante Fani pikir pasti orang tuanya, keluarganya udah nyiapin ya makanan kesukaan Tuhan Yesus, mungkin seperti itu ya. Menyiapkan tempat tidurnya Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus udah lama nggak pulang gitu ya. Dan kemudian Tuhan Yesus betul datang ke Nazaret dan semua orang di situ sangat senang dengan kehadiran Yesus karena Yesus itu dianggap sudah membuat nama Nazaret itu harum gitu ya, karena Yesus terkenal di luar dari kota Nazaret. Nah kemudian pada hari Sabat, saat Yesus ada di kota Nazaret, dia pergi ke sinagoge atau rumah ibadat. Nah di rumah ibadat biasanya orang-orang mendengarkan firman Tuhan, sama kayak kita ya, kayak gereja-gereja kecil gitu ya. Orang-orang datang untuk mendengarkan firman Tuhan, berdoa bersama. Nah Yesus juga datang ke tempat itu. Dan karena memang orang-orang mungkin, Tante Fani pikir, karena orang-orang tahu Tuhan Yesus itu sangat jago ya, sangat mahir dalam menyampaikan firman Tuhan, jadi Yesus diberikan kesempatan untuk membawakan firman, menyampaikan firman pada hari itu.
Ya, kemudian Yesus berdiri. Kalau zaman dulu nggak ada Alkitab kayak kita ya, masing-masing bawa buku gitu ya. Enggak ya, kalau dulu firman Tuhan mungkin dalam bentuk gulungan-gulungan kitab. Mungkin seperti ini ya, gulungan-gulungan kitab gitu ya. Nah, kemudian Yesus membuka gulungan kitab itu, kemudian Yesus membaca satu kitab, yaitu kitab Yesaya. Ya. Tuhan Yesus membuka gulungan kitab, kemudian Yesus membacakan tentang kitab yang ditulis oleh Nabi Yesaya, kitab Yesaya. Bahwa di situ dikatakan bahwa Allah itu akan memberikan seseorang sebagai penebus, sebagai penyelamat, sebagai pembebas orang Israel. Ya, sebagai pelepas dalam kesesakan, pembebas mereka, Allah akan memberikan seseorang seperti itu. Maksudnya apa? Seorang juru selamat akan diberikan oleh Allah. Tapi kapan? Nggak tahu ya, karena kitab Yesaya ditulis beratus-ratus tahun ya sebelum Yesus ada. Nah, kemudian Yesus menutup kitab atau gulungan kitab itu. Kemudian Yesus duduk dan mulai membawakan firman. Ya, Yesus berkata bahwa pada hari ini genaplah nas yang ditulis di dalam kitab Yesaya. Genaplah nas, apa ya? Ada susahnya bahasanya ya. Genaplah nas itu berarti sudah terjadi apa yang sudah ditulis dalam kitab Yesaya. Bahwa apa? Juru selamat sudah ada, hadir, digenapi, diberikan oleh Allah. Orang-orang pada saat itu mungkin tetap pikir mereka belum mengerti maksudnya apa gitu. Tetapi maksud Tuhan Yesus adalah bahwa Yesus adalah juru selamat sendiri yang datang ke dalam dunia untuk menggenapi nas yang ditulis di dalam kitab Yesaya. Yesus datang. Nah, orang-orang itu sangat kagum dengan perkataan Yesus. Tefani bayangin ya, pada saat menyampaikan firman itu kayaknya Yesus menyampaikan suaranya enak gitu ya, menjelaskannya bagus. Ini orang-orang suka dengan perkataan atau cara bicara dari Tuhan Yesus. Mereka mengagumi dan kemudian mereka saling berbisik. Mereka berbicara satu sama lain. Mereka berkata, itu benar ya, Yesus ya, anaknya Yusuf kan? Kita kan tahu Yusuf ya, kerjanya apa? Tukang kayu. Itu anaknya kan, betul? Ya betul, itu anaknya. Jadi mereka sangat mengagumi perkataan Yesus, tetapi mereka tidak percaya apa yang dikatakan oleh Yesus tentang dia adalah juru selamat yang datang untuk melepaskan, membebaskan, kemudian melepaskan mereka dari setiap belenggu dosa yang mengikat mereka. Nah, apakah Tuhan Yesus tahu apa yang ada di dalam pikiran, apa yang ada di dalam hati orang-orang pada saat itu? Tahu. Jadi mereka sangat mengagumi Yesus dengan perkataan Yesus, tetapi mereka nggak percaya apa yang dikatakan bahwa Yesus itu adalah juru selamat yang sudah datang untuk menggenapi firman Allah. Kemudian apa yang dikatakan Yesus sesudahnya? Yesus memperingatkan mereka, menasihati mereka bahwa kalau mereka tidak percaya akan kedatangan juru selamat, tidak percaya akan juru selamat yang datang, maka keselamatan itu, maka hal yang baik itu akan diberikan kepada bangsa lain atau pada orang lain yang di luar daripada orang Israel. Jadi kabar baik itu pertamanya diberikan kepada orang Israel. Tapi kalau orang Israelnya nggak mau terima, maka kabar baik itu akan diberikan kepada orang lain yang percaya. Nah, pada saat Yesus mengatakan itu, orang-orang yang ada di dalam sinagoga itu menjadi sangat marah. Apa maksud Yesus berkata seperti itu? Seperti itu. Nah, kemudian mereka mendorong Yesus keluar daripada rumah ibadat. Namanya mendorong pasti nggak baik-baik ya, pasti agak kasar gitu ya. Yesus didorong dari rumah ibadat itu, kemudian Yesus dibawa ke sebuah bukit yang ada di kota Nazaret. Namanya bukit kan tinggi ya, seperti itu ya. Kemudian Yesus dibawa ke atas bukit itu, kemudian mereka bermaksud untuk melemparkan Yesus, karena mereka sangat marah dengan perkataan Yesus. Mereka nggak terima dengan perkataan Yesus. Mereka mau dorong Yesus jatuh dari bukit itu supaya Tuhan Yesus itu mati gitu. Tetapi apa yang terjadi? Apakah terjadi? Mereka berhasil dorong Tuhan Yesus dari atas bukit dan kemudian Yesusnya jatuh? Tidak ya. Yesus, ada satu keajaiban yang terjadi. Yesus berjalan melewati mereka tanpa mereka menyadari bahwa Yesus udah nggak ada di antara mereka. Fanny juga nggak bisa bayangin ya, maksudnya gimana ya, berkerumun. Kemudian Yesus ada di tengah-tengah, tapi kemudian Yesus pergi melewati orang-orang itu tanpa orang lain tahu gitu kalau Yesus itu udah pergi. Dan kemudian Yesus pergi meninggalkan orang-orang yang berkerumun itu, orang-orang yang mau membunuh dia. Kemudian Yesus keluar atau Yesus pergi dari kota Nazaret. Nah, firman Tuhan pada hari ini Tante Fanny ingin menyampaikan
bahwa kita bukan karena kita rajin datang ke gereja, bukan karena kita rajin dengar firman, bukan karena kita berbuat baik, kita diselamatkan, bukan. Tetapi kalau kita mau diselamatkan, hanya ada satu jalan, yaitu kita mengaku dengan mulut kita, dan kita percaya di dalam hati kita bahwa Yesus adalah juru selamat yang Allah berikan, satu-satunya juru selamat yang sudah lahir, dia kemudian hidup, kemudian dia mati, gak cuma mati, dia bangkit pada hari yang ketiga, kemudian dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita orang yang percaya. Kalau kita percaya bahwa dia adalah juru selamat, Mesias, anak Allah yang hidup, Allah sendiri, maka kita akan diselamatkan. Nah, Tante Fani mau tanya di rumah nih, adik-adik, anak-anak yang ada di rumah, apakah kalian percaya bahwa Yesus adalah juru selamat? Bahwa Yesus bukan manusia seperti kita, manusia biasa, tapi Yesus adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia? Kalau adik-adik percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, maka Tante Fani percaya bahwa kalian akan diselamatkan. Bagi adik-adik, anak-anak yang mungkin masih ragu, masih belum percaya, adik-adik bisa berdoa di dalam hati agar Allah memberikan kemantapan di dalam hati adik-adik untuk bisa percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Ayat hafalan kita untuk minggu depan diambil dari Lukas 4 ayat 18a. Tidak terlalu panjang, Tante Fani harap kalian bisa pelan-pelan menghafal, kemudian mengirimkan videonya ke gurunya masing-masing, baik di kelas Intria maupun di kelas Pratama. Kita sama-sama buka atau kita sama-sama boleh baca Lukas 4 ayat 18a. Bunyinya, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Tante Fani ulangi. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Itu ayat hafalan adik-adik buat minggu depan. Jangan lupa untuk menghafal dan mengirimkan videonya. Oke, firman Tuhan Tante Fani cukup sekian. Kita mau sama-sama berdoa untuk menutup firman kita pada hari ini. Semua lipat tangan, tutup matanya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau adalah Allah sendiri, Allah yang turun ke dalam dunia untuk menebus dosa kami dan menjadi juru selamat kami. Kami mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang mungkin pada saat ini sudah menerima Tuhan Yesus, biarlah mereka boleh hidup selalu setia di dalam Tuhan, percaya senantiasa sampai akhir hidup mereka bahwa Engkau adalah juru selamat Allah yang hidup. Dan bagi mereka, anak-anak-Mu yang mungkin belum percaya akan Tuhan, belum percaya bahwa Engkau adalah juru selamat mereka, kiranya Engkau mau melunakkan setiap hati anak-anak-Mu, dan kiranya Engkau mau tolong anak-anak-Mu untuk mereka boleh percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini, dan kami mau menyerahkan sepanjang minggu ini apapun yang kami lakukan dan kerjakan, khususnya anak-anak-Mu yang dari tempat ini, supaya mereka boleh beraktivitas, mereka boleh belajar, dan mereka boleh senantiasa dalam perlindungan Tuhan, kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan ada di dalam setiap keluarga mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau menyerahkan setiap doa dan permohonan kami hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, perlindungan kasih Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.